Sistem Super Devouring. Bab 146, Terobosan Instan. Tidak perlu, yang kau butuhkan untuk membuat ramuan itu hanyalah sebuah kuali. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. Dia menelan semua 400 kristal bermutu rendah, lalu membeli resep pil dan langsung memurnikan 2 pil roh sejati, menghabiskan total 50.000 poin menelan. Meskipun dia kehilangan 10.000 poin melahap, kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia masih memiliki 4 set bahan alkimia, jadi dia tidak kehilangan apapun. Lebih dari 10 menit kemudian, Ye Xuan keluar. Kakak gendut, ambil saja dan telan saja. Ye Xuan menyerahkan 2 pil di tangannya. Zhao Pan menerimanya dengan gembira dan langsung menelan 1. Dalam 3 detik, auranya langsung meluas dan mencapai puncak alam roh sejati. Barang bagus, ini memang barang bagus. Ye Xuan, kamu sangat hebat, kamu bahkan bisa memurnikan pil semacam ini. Zhao Pan begitu gembira hingga dia hampir menghancurkan pil di tangannya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, saya akan selalu siap membantu Anda, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Haha, tidak masalah, tapi kamu harus menunggu sebentar. Banyak harta karun di cermin berkabut telah diambil, jadi kita harus menunggu sebentar. Hehe, aku akan menjual pil roh sejati kepada Jiang Xian. Ucap Zhao Pan sambil berlari tergesa-gesa. Menurutnya, itu adalah keuntungan besar untuk langsung menerobos dari tahap tengah alam roh sejati ke puncak alam roh sejati hanya dengan 500 kristal tingkat rendah. Meskipun perbendaharaan negara sedang dalam kesulitan, ia masih dapat beroperasi. Kita hanya bisa memasuki Ling Qiao Mansion. Apakah kita masih khawatir tidak memiliki batu kristal di masa mendatang? Hehehe, saya dapat uang lagi. Ye Xuan juga menunjukkan senyum puas karena dia menghasilkan banyak uang lagi. Ia mendapati bahwa ia punya potensi untuk menjadi seorang pemburu keuntungan. Dari 2 pil roh sejati tingkat menengah ini, dia mendapatkan 400 kristal, 4 porsi bahan pemurnian, dan 20.000 poin melahap, karena biaya pemurnian pil itu hanya totalnya 20.000. Secara keseluruhan, dia masih memiliki bahan untuk 2 senjata spiritual tingkat menengah dan 4 pil spiritual sejati tingkat menengah, serta 140.000 poin melahap. Awalnya, dia ingin langsung memurnikan pil roh sejati tingkat tinggi. Pil roh sejati tingkat tinggi ini dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos langsung dari puncak alam roh sejati ke alam Yuan sejati, dan dapat disebut sebagai pil ajaib. Sangat disayangkan resepnya terlalu mahal, menghabiskan ratusan ribu untuk satu salinan, dan tampaknya bahan pemurniannya bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan oleh Kekaisaran Xuanyang. Bahkan biaya untuk memurnikan pil itu terlalu mahal bagi Ye Xuan. Yang terpenting adalah pil ini tidak berpengaruh padanya, jadi dia terlalu malas untuk memperbaikinya dan akan memikirkannya nanti. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Namun, tidak lama setelah Zhao Pan pergi, dia kembali dan membawa sepotong berita, mengatakan bahwa sisa-sisa sekte Dewa Binatang telah ditemukan. Oleh karena itu, Kaisar mungkin mengirim mereka untuk berlatih. Setelah Zhao Pan pergi, orang lain datang berkunjung. Jika itu adalah orang biasa, Hua Ying pasti akan mencari alasan untuk menolak, tetapi Hua Ying tahu bahwa Ye Xuan pasti akan bertemu orang ini. Tuan, Inspektur Ouyang datang berkunjung, kata Hua Ying. Ketika Ye Xuan mendengar nama itu, dia segera berkata, "Oh. Karena itu Tuan Ouyang, silakan undang dia masuk." Inspektur Ouyang tentu saja adalah Ouyang Ming. Jika bukan karena dia, Ye Xuan mungkin tidak akan mencapai apa yang dia capai saat ini. Oleh karena itu, Ye Xuan sangat berterima kasih kepada Ouyang Ming. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengerti bahwa Inspektur Jenderal hanyalah jabatan pejabat tingkat 2, yang berarti bahwa dia sekarang lebih tinggi dari Ouyang Ming. Setelah beberapa saat, Hua Ying datang bersama Ouyang Ming. "Salam, Jenderal Ye." Ouyang Ming mengepalkan tangannya. Ye Xuan bergegas menghampiri, "Tuan Ouyang, jangan seperti ini, panggil saja aku dengan namaku. Kalau bukan karena Anda, Tuan Ouyang, aku tidak akan berada di posisiku saat ini." Beraninya aku. Ouyang Ming masih sedikit terkendali. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi itu. "Baiklah, kita bisa berteman sebagai teman yang setara. Aku akan memanggilmu Kakak Ouyang dan kau cukup memanggilku dengan namaku," kata Ye Xuan.
Setelah mendengarkan, Ouyang Ming ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. Ngomong-ngomong, saudara Ouyang, taruhan antara kamu dan Tian Zhen, Ye Xuan tiba-tiba teringat akan hal ini. Beberapa hari telah berlalu sejak kompetisi ibu kota kekaisaran, dan dia telah melupakannya. Saya sudah pernah bertarung dengan Tian Zhen. Saya memotong salah satu lengannya dan menghancurkan meridiannya, dan dia mengundurkan diri dari jabatan inspektur. Namun, saya juga terluka dalam pertempuran itu, jadi saya tidak sempat mengunjunginya. Ouyang Ming berkata dengan perasaan lega. Setelah mendengar ini, Ye Xuan juga terkejut. Ouyang Ming hanya berada di tahap awal alam roh sejati, tetapi dia mampu mengalahkan Tian Zhen yang berada di tahap tengah alam roh sejati. Ini sungguh menakjubkan. Tunggu. Selamat, saudara Ouyang, karena berhasil menyingkirkan iblis dalam dirimu. Ye Xuan memberi selamat. Pada saat ini, Ouyang Ming sudah menjadi seorang prajurit kuat di tahap tengah alam roh sejati. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, saya memenangkan pertandingan dengan Tian Zhen dengan susah payah. Meskipun saya terluka parah, itu adalah berkah tersembunyi dan saya berhasil menerobos. Itu juga menghilangkan kekhawatiran saya. Ouyang Ming mengangguk. Ye Xuan tidak bertanya tentang dendam antara Ouyang Ming dan Tian Zhen. Lagi pula, semuanya sudah berakhir, kan? Ngomong-ngomong, saudara Ouyang, pil ini untukmu. Ye Xuan berkata, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil dari tangannya, yang merupakan pil roh sejati tingkat menengah. Apa ini? Ouyang Ming menatap pil di tangan Ye Xuan dengan tatapan aneh. Dia belum pernah melihat pil jenis ini sebelumnya. Itu adalah pil yang dapat meningkatkan kekuatanmu. Jika saudara Ouyang bersedia menjadi temanku, terimalah. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Biaya pil ini sekitar 100 kristal tingkat rendah ditambah 100 titik pelahap, yang tidak terlalu mahal. Ye Xuan telah mengatakan ini, jadi Ouyang Ming tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia menelannya saat itu juga. Namun, 2 detik kemudian, matanya hampir keluar. Dia sebenarnya telah membuat terobosan dalam wilayahnya. Ini. Ouyang Ming terkejut. Dia tidak menyangka kalau pil ini bisa langsung membuatnya berhasil menembus level selanjutnya. Tahukah kamu, dia baru saja menerobos ke tahap tengah alam roh sejati. Yang tidak disangka-sangkanya adalah bahwa hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan, Ye Xuan telah berkembang dari seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-9 seni bela diri ke tingkat yang bahkan ia tidak dapat melihatnya. Haha, saudara Ouyang, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan datang ke ibu kota kekaisaran, apalagi mencapai apa yang saya miliki saat ini. Ye Xuan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sayang. Ouyang Ming mendesah. Jika dia tahu pil ini sangat berharga, dia tidak akan pernah menerimanya. Tetapi dia menelan semuanya, jadi dia tidak akan memuntahkannya. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar, lalu Ouyang Ming pergi. Hari lain berlalu, dan orang-orang yang dikirim Hua Ying ke Sekte Liu Yun juga kembali. Pada saat itu, Hua Ying menemukan Ye Xuan dan melaporkan masalah itu kepadanya. Ye Xuan juga sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, baru beberapa hari, mengapa kamu kembali begitu cepat? Butuh waktu 10 hari baginya untuk pergi dari kota Nanlin ke ibu kota kekaisaran. Tuan, kami memiliki seekor burung rok tingkat 10 di rumah jenderal. Hanya butuh 2 hari untuk mencapai Sekte Liyun. Hua Ying menjawab dengan jujur. Sistem Super Devouring. Bab 147 Guan Yulan pergi. Jadi begitulah adanya. Baiklah, kamu bisa turun. Ye Xuan mengangguk sedikit. Kalau dia punya tunggangan burung, maka dia tidak perlu lagi berputar-putar di pegunungan itu, dan efisiensinya pasti akan lebih tinggi. Namun, Hua Ying ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, gadis bernama Guan Yulan tidak lagi berada di Sekte Liu Yun. Hilang? Apa maksudmu? Ye Xuan tidak bereaksi. Mungkinkah dia turun gunung untuk menyelesaikan misi pelatihan? Begitulah. Konon, pemimpin Sekte Liu Yun telah kembali, dan kemudian Nona Guan mengikutinya untuk mendapatkan pengalaman. Jawab Hua Ying. Metropolitan. Ekspresi Ye Xuan membeku, lalu dia langsung bereaksi. Pemimpin sekte yang disebutkan Hua Ying seharusnya bukan Zhou Chang, karena Zhou Chang telah dibunuh olehnya.
Oleh karena itu, pemimpin sekte ini adalah pemimpin sebenarnya dari sekte Liyun, dan dia adalah orang yang kuat di alam roh sejati. Lalu apakah kamu tahu di mana harus pergi untuk pelatihan? Yesuan bertanya lagi. Saya tidak tahu, tapi Nona Guan meninggalkan surat untukmu. Hua Ying mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya dan kemudian pergi. Yesuan membuka surat itu dan yang menarik perhatiannya adalah sebaris tulisan tangan yang indah. Hanya ada 4 kata dalam baris ini. Sampai jumpa lagi jika kita beruntung. Apa maksudnya ini? Apakah kita akan pergi untuk waktu yang lama? Yesuan mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahami arti keempat kata ini. Dia meminta Hua Ying memanggil prajurit yang pergi ke sekte Liyun, tetapi prajurit itu juga tidak tahu alasannya. Tak berdaya, Yesuan harus menyerah. Aduh, akhirnya aku bertemu dengan seorang gadis yang menyukaiku, tetapi dia sudah dibawa pergi sebelum aku sempat menyatakan perasaanku padanya. Sialan Zhou Chang, seharusnya aku mencambuk mayatmu lebih awal. Yesuan sangat menyesalinya, tetapi dia tidak tahu kemana pemimpin sekte Liyun membawa Guan Yulan. Hari itu, Zhao Pan datang lagi, dan membawa dekret kekaisaran bersamanya. Demi kehendak surga, Kaisar memutuskan. Lupakan saja. Aku tidak akan membacanya. Zhao Pan menyingkirkan dekret kekaisaran itu tanpa daya, dan berkata terus terang, sisa-sisa sekte Dewa Binatang muncul di Kabupaten Yulin, dan ayahku mengirimmu untuk memusnahkan mereka. Hanya aku. Yesuan bertanya dengan heran, berpikir akhirnya tiba juga, dia hampir bosan menunggu. Tentu saja tidak. Ada juga aku, Jiang Xian, dan beberapa tuan dari keluarga kerajaan. Zhao Pan menggelengkan kepalanya. Itu hanya cabang dari Bisgat Cult. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tidak perlu pergi ke banyak tempat, kan? Yesuan mengerutkan kening dan berkata. Dia masih ingat kejadian di ngarai 10.000 mayat hari itu. Bukankah pria berpakaian hitam itu diusir oleh Ouyang Ming, yang berada di tahap awal alam roh sejati? Hei, meskipun sisa-sisa sekte Dewa Binatang baru saja muncul baru-baru ini, dia tampaknya telah membangkitkan seekor binatang roh di alam Yuan sejati awal, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Untungnya, binatang roh ini masih relatif lemah dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya, jadi kirim kami untuk membunuhnya dengan cepat. Zhao Pan menjawab. Binatang roh di tahap awal alam Zenyuan. Mendengar ini, mata Yesuan langsung memancarkan 2 sinar cahaya. Sebelumnya dia telah melahap bangkai binatang roh di tahap tengah alam roh sejati dan memperoleh 3.000 poin melahap. Jadi berapa banyak poin yang bisa diberikan binatang roh di alam Yuan sejati ini padanya? Namun yang bisa dipastikannya adalah, hal itu setidaknya dapat membantunya menerobos ke alam Yuan sejati. Kakak gendut, kapan kita berangkat? Yesuan bertanya lagi. Zhao Pan segera menjawab, yang lain sudah siap, terserah padamu, tetapi sebaiknya dilakukan dalam waktu 2 hari, kalau tidak sesuatu mungkin terjadi. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Yesuan telah menganggur beberapa hari ini dan langsung berdiri. Haha, aku tahu pasukan besar sudah menunggu di luar kota kekaisaran. Zhao Pan tertawa dan pergi bersama Yesuan. Guru, harap berhati-hati. Hua Ying membungkuk. Titik. Selain wilayah ibu kota kekaisaran, Kekaisaran Suanyang juga memiliki 16 daerah. Jika Anda ingin pergi dari ibu kota kekaisaran ke Kabupaten Yulin, akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Namun, keluarga kerajaan memiliki tunggangan khusus. Ketika Yesuan tiba di luar kota kekaisaran, dia juga terkejut. Dari jauh, ia melihat batu raksasa seukuran pesawat terbang, mirip dengan batu yang dilihatnya di ngarai 10.000 mayat hari itu. Ini adalah binatang spiritual yang dibesarkan khusus oleh keluarga kerajaanku. Hanya butuh 2 hari untuk mencapai Kabupaten Yulin. Zhao Pan mendekat dan berkata kepada Yesuan, jangan tertipu oleh ukurannya. Dia sebenarnya masih dalam tahap awal alam roh sejati. Aku bisa membunuhnya dengan 1 tamparan. Yesuan juga sangat iri. Dia berpikir bahwa setelah kejadian ini, dia akan meminjam 1 dan kembali ke kota Lianyun. Pada saat ini, sudah ada beberapa sosok di belakang batu besar ini. Selain Jiang Xian, ada 3 orang lainnya. Pria parubaya itu adalah salah satu sepupuku, seorang ahli alam asal sejati yang kuat. Namun,
Kali ini dia tidak akan mengambil tindakan, dia hanya melindungi keselamatan kita. Zhao Pan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya berkata, lalu menunjuk kedua orang di belakang pria parubaya itu dan berkata, keduanya adalah pelayan keluarga kerajaanku, keduanya berada di puncak alam roh sejati. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Bahkan jika dia dikecualikan, masih ada 4 orang di puncak alam roh sejati kali ini, dan Zhao Pan juga memiliki senjata spiritual tingkat menengah, yang cukup untuk menyingkirkan binatang roh di alam asal sejati awal. Salam, Jenderal Ye. Kedua pendeta itu buru-buru mengepalkan tangan mereka saat melihat Ye Xuan. Paman Zhao Pan juga tersenyum dan berkata, memang benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda. Dia tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi dia juga dapat memurnikan senjata dan pil. Dia benar-benar pilar kekaisaran Xuanyang kita. Terima kasih atas pujiannya, senior. Ye Xuan berkata dengan rendah hati. Meskipun kekaisaran Xuanyang baru berdiri 1000 tahun lalu, keluarga Zhao tetap berdiri, sehingga keluarga Zhao merupakan keluarga terbesar di seluruh kekaisaran. Jangan sombong atau tidak sabar. Oke, namaku Zhao Chongwen, dan aku akan melindungi keselamatanmu kali ini. Pria parubaya itu mengangguk. Meskipun binatang roh bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, Ye Xuan dan 2 orang lainnya adalah masa depan kekaisaran Xuanyang, dan tidak ada kesalahan yang boleh dibuat. Adapun Jiang Xian, dia sekarang diyakinkan oleh Ye Xuan. Dia juga meminum pil Zenling yang diberikan Zhao Pan terakhir kali. Pada saat ini, dia telah menerobos ke puncak alam roh sejati. Baiklah, pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal, ayo ke atas. Kata Zhao Chongwen. Ye Xuan dan Zhao Pan keduanya melompat ke punggung binatang spiritual Dapeng. Kemudian, binatang spiritual Dapeng mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke atas. Sejak dia menyatu dengan garis keturunan perantara dari ratusan binatang buas, Ye Xuan memiliki perasaan aneh terhadap binatang roh. Ia teringat, jika garis keturunan semua binatang bisa dinaikkan ke tingkat paling atas, maka itu akan menjadi garis keturunan Raja Binatang, maka semua binatang akan tunduk padanya. Namun, dia sekarang hanya memiliki garis keturunan menengah, dan paling-paling dia hanya dapat memiliki kepekaan terhadap monster, dan jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Ini adalah atribut tersembunyi dari garis keturunan semua binatang. Binatang spiritual Dapeng mulai menuju ke daerah Yulin. Saya yakin barangnya tidak akan sampai dalam waktu lama. 2 hari kemudian, binatang spiritual Dapeng muncul di langit di atas Kabupaten Yulin, dan menuju ke Gunung Angin Hitam, tempat berbahaya di Kabupaten Yulin. Dalam waktu kurang dari 2 jam, binatang spiritual Dapeng tiba di atas Gunung Angin Hitam. Semuanya, berhati-hatilah. Sisa-sisa kultus Dewa Binatang dapat berkomunikasi dengan monster dan memiliki beberapa metode khusus untuk meningkatkan kekuatan monster dan makhluk roh. Kita tidak boleh menganggapnya enteng. Kata Zhao Chongwen. Ye Xuan dan yang lainnya mengangguk tanpa suara. Sistem Super Devouring. Bab 148, Membasmi Sekte Dewa Binatang. Ye Xuan dan yang lainnya menunggangi binatang spiritual Dapeng dan terbang agak jauh ke dalam. Pada saat ini, Zhao Chongguang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan buru-buru menamparkan kepala binatang roh Dapeng. Dalam sekejap, binatang spiritual Dapeng terhantam hingga mati dan mulai berjatuhan. Paman Wen, apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Pan bertanya dengan kaget. Telah dikendalikan dan terbang ke atas. Jika terbang tinggi di langit dan menjatuhkan kita, kita semua akan mati. Zhao Chongwen berteriak. Binatang rohani Dapeng yang ada di bawah kakinya adalah binatang yang dibesarkannya sendiri, maka ia sangat mengenalnya. Dia mengambil tindakan hanya sebagai pilihan terakhir. Kita tidak berada tinggi dari tanah. Semua orang berpegangan erat dan melompat saat kita akan mendarat, teriak Zhao Chongguang. Pada saat ini, mereka semua jatuh, dan mereka harus mencengkeram bulu binatang spiritual Dapeng agar tidak tertiup angin. Seluruh binatang roh Dapeng jatuh secara diagonal, dan semua orang di punggungnya menahan napas dan berkonsentrasi. Ketika mereka turun hingga kedalaman 30 meter, mereka menghantam binatang roh Dapeng dengan seluruh kekuatan mereka, menggunakan roh sejati mereka untuk memperlambat waktu jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Keenam orang itu terus-menerus meledakkan roh sejati mereka ke tanah dan akhirnya mendarat dengan selamat. Untungnya,
Binatang spiritual Dapeng hanya berada 100 meter di udara. Jika terbang beberapa ratus meter lebih tinggi, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping bahkan jika mereka menggunakan roh mereka yang sebenarnya. Hampir saja. Aku tidak punya pilihan selain membunuh sisa-sisa Beast God Cult. Sepertinya sisa-sisa Beast God Cult sudah tahu kita akan datang. Zhao Chongwen tampak marah. Dia telah memelihara binatang spiritual ini, Dapeng, sejak masa kanak-kanak, dengan mengorbankan sumber daya keuangan dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, sekarang ia dibunuh oleh tangannya sendiri, jadi ia berharap dapat menghancurkan sisa-sisa sekte Dewa Binatang hingga berkeping-keping. Paman Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhao Pan berbalik dan bertanya. Aku di sini hanya untuk melindungi keselamatanmu. Kamu bisa bertanya pada Ye Xuan. Jawab Zhao Chongwen. Meskipun dia membencinya, dia masih ingat tujuan perjalanannya. Meskipun sisa-sisa sekte Dewa Binatang sangat berbahaya, Zhao Chongguang ingin melatih Ye Xuan dan dua orang lainnya, jadi sebaiknya dia tidak ikut campur. Tiba-tiba, Zhao Pan dan tiga orang lainnya menoleh ke arah Ye Xuan. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa tidak ada setitik pun debu pada Ye Xuan. Baru saja mereka melompat dari udara, dan meskipun mereka menggunakan roh sejati mereka untuk memperlambat kecepatan mereka, mereka masih berguling setelah mendarat, jadi mereka semua kotor. Tetapi, bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Ye Xuan masih mengenakan pakaian putih, yang membuktikan bahwa Ye Xuan mendarat dengan selamat. Ye Xuan yang memiliki darah macan tutul pemburu angin tingkat menengah, tentu tidak akan terjatuh karena ketinggian tersebut. Pada saat ini, dia melihat ke satu arah sambil mengerutkan kening. Pergilah ke arah sini, sisa-sisanya pasti ada di sini. Ye Xuan menunjuk ke percabangan jalan yang menunjukkan pukul 10. Bagaimana kamu tahu? Zhao Pan sedikit terkejut. Firasat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Ketika garis keturunan binatang ditingkatkan ke tingkat menengah, ia memiliki atribut tersembunyi, yaitu kemampuan untuk merasakan monster dan binatang roh. Dan ke arah yang ditunjuknya, ada aura yang membuat jantungnya berdebar, jadi dia menyimpulkan bahwa sisa-sisa sekte Dewa Binatang ada di sini. Ya, jalan ini mengarah ke kedalaman Black Wind Mountain. Peta di tanganku juga menandai tempat itu sebagai tempat persembunyian yang paling mungkin bagi sisa-sisa Beast God Cult. Zhao Chongwen mengeluarkan peta kulit domba. Zhao Pan dan yang lainnya sedikit terkejut, tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka pikir itu hanya intuisi Ye Xuan. Pada saat itu, mereka berlari liar ke arah yang ditunjuk Ye Xuan. Sekarang karena mereka tidak punya tunggangan burung, mereka hanya bisa berjalan kaki. Zhao Pan dan keempat orang lainnya berada di puncak alam roh sejati, dan mereka semua memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat spiritual, jadi kecepatan mereka tidak lambat. Adapun Ye Xuan, dia tidak menggunakan seni bela diri apapun. Jika dia berlari dengan kecepatan penuh, mungkin hanya Zhao Chongwen yang bisa mengimbanginya. Setelah mereka berlari beberapa saat, mereka menemukan sekelompok besar monster di depan mereka, yang tampaknya berjumlah sedikitnya 40 orang. Akan tetapi, sebelum orang lain dapat mendekat, Ye Xuan mengeluarkan busur pemburu bintang dan membunuh monster-monster itu dengan beberapa gerakan cepat. Kemampuan memanah yang bagus. Zhao Chongwen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kelompok monster yang dilihatnya setidaknya berjarak 500 meter dari mereka. Namun, Ye Xuan mampu menembak dan membunuh monster-monster ini satu persatu dari jarak 500 meter, yang bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Tentu saja, Ye Xuan mampu melakukan ini berkat bakat menembak menengahnya. Selanjutnya, semuanya ikuti aku. Ye Xuan tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya miring, sebenarnya menuju ke arah hutan di sebelah kiri. Apa yang akan dia lakukan? Zhao Chongwen dan yang lainnya sedikit terkejut, tetapi mereka tidak banyak bertanya dan hanya mengikutinya. Namun tidak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu. Mereka sebenarnya telah menghindari lebih dari 10 kelompok monster. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya keren, bahkan aku tidak tahu bagaimana cara menghindarinya, bagaimana kau tahu? Zhao Chongwen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Visi seorang pemanah lebih luas daripada orang biasa. Ye Xuan menjawab dengan santai. Kali ini, dia benar-benar melihatnya dengan matanya. Zhao Chongwen langsung mengerti,
tetapi ini juga menghemat banyak waktu mereka. Tampaknya sisa-sisa Sekte Dewa Binatang memang ada di sana, jadi mereka tidak bisa menunda. Bagaimana jika sisa-sisa Sekte Dewa Binatang melarikan diri? Sekelompok orang mengikuti jejak Ye Xuan, berlarian, meskipun mereka memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh monster-monster ini. Tetapi jika mereka mengambil tindakan, posisi mereka akan terungkap. Lalu sisa-sisa kultus Dewa Binatang akan mengendalikan sejumlah besar monster untuk berkumpul, dan mereka akan mendapat masalah. Taktik gelombang manusia masih merupakan hal yang relatif menakutkan. Setelah Ye Xuan memimpin mereka menghindari puluhan kelompok monster, mereka akhirnya melihat monster yang berbeda dari yang lain. Tidak, itu bukan monster. Tapi itu adalah binatang roh. Itu kadal api. Kadal api dewasa dapat mencapai puncak alam roh sejati. Mengapa Kekaisaran Suanyangku memiliki binatang roh tingkat tinggi seperti itu? Zhao Chongwen mengenalinya pada pandangan pertama. Di Kekaisaran Suanyang, binatang spiritual relatif langka karena vitalitas langit dan bumi tidak melimpah. Meskipun Gunung Angin Hitam memiliki tingkat bahaya yang sama dengan jajaran gunung ke-18 dari jajaran Gunung Lianyun 18, mustahil bagi makhluk spiritual di puncak alam roh sejati untuk muncul di sana. Tidak diragukan lagi ini pasti hasil kerja sisa-sisa Sekte Dewa Binatang. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk berhenti ketika dia melihat kadal merah di depannya, yang sebesar bas dan menyemburkan api dari mulutnya. Mungkinkah ini yang kurasakan tadi? Tidak, bukan makhluk roh ini. Ada makhluk roh yang lebih kuat di baliknya. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu mengeluarkan busur pemburu bintang. Serang target dari jarak 100 langkah. Panah roh sejati melesat bagai kilat dan langsung menembus tubuh kadal merah besar itu. Obral kilat. Sungguh menakjubkan. Kau menggunakan trik ini untuk menembak dan membunuh beruang hitam ganas yang setara dengan tahap tengah alam roh sejati hari itu. Zhao Chongwen tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Ya. Ye Xuan mengangguk, dan terbang langsung. Kemudian dia menerima kadal api di puncak alam roh sejati ke ruang pelahap, dan kemudian melahap mayat itu. Ding, tuan rumah melahap mayat binatang roh dan memperoleh 3.000 poin melahap. Ding, karena tangki darah saripati binatang buas sudah penuh, maka tidak bisa ditingkatkan lagi sebelum darah semua binatang buas terintegrasi. Sistem Super Devouring. Bab 149 Krisis. Adapun inti dalam monster itu, Ye Xuan tidak menelannya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menerobos untuk saat ini, jadi lebih baik menyimpannya untuk saat ini. Zhao Pan mungkin lebih membutuhkan inti dalam ini daripadanya. Namun, dia memperkirakan bahwa nilai inti dalam binatang iblis di puncak alam roh sejati seharusnya berada di antara 20.000 hingga 40.000 poin melahap. Ayo pergi. Zhao Chongwen dan yang lainnya tidak keberatan dengan Ye Xuan yang mengumpulkan mayat monster itu. Apa yang dipegang Zhao Chongwen di tangannya adalah pedang cahaya dingin yang dibuat oleh Ye Xuan. Ini sangat meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak akan peduli dengan Ye Xuan. Namun, seekor binatang iblis di puncak alam roh sejati tiba-tiba muncul di sini, jadi sepertinya mereka datang ke tempat yang tepat. Selanjutnya, mungkin kita akan menjumpai makhluk spiritual lainnya. Sekelompok orang mulai bersikap hati-hati. Meskipun mereka dilindungi oleh roh sejati, mereka tidak akan mampu menahan serangan mendadak dari beberapa binatang roh penyerang diam-diam. Pada saat ini, mereka sudah berlari memasuki sebuah lembah. Menurut perasaan Ye Xuan, napas yang membuat jantungnya berdebar ada di lembah kecil ini. Pada saat ini, suara tawa tiba-tiba bergema di lembah. Selamat datang, selamat datang, selamat datang di tempat pemakamanmu. Suaranya sangat asing dan terdengar sangat netral. Tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Benar saja, kita datang ke tempat yang tepat. Ye Xuan dan yang lainnya berpikir dalam hati. Kalian sisa-sisa Sekte Dewa Binatang, kalian benar-benar membuat masalah di Kekaisaran Suanyangku. Keluarlah dan matilah. Zhao Pan berteriak keras. Si gendut kecil, kau sangat sombong. Jangan tidak sabar. Kalian semua akan mati di sini. Aku akan mempersembahkan daging dan darahmu kepada Tuan Serigala Iblis. Selama aku melahap daging dan darahmu, Tuan Serigala Iblis akan dapat pulih ke alam mendalam sejati. Suara itu bergema di lembah. Semua orang yang hadir terkejut setelah mendengar ini. Alam yang benar-benar misterius.
Tampaknya mereka masih terlambat selangkah. Seperti yang diharapkan, ia pulih dengan melahap daging dan darah manusia. Tapi aku ingin melihat apakah kau mampu menahan kami semua di sini. Zhao Chongwen juga berbicara. Baiklah, karena kamu ingin segera mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Saat suara itu jatuh, suara gemuruh terdengar dari segala arah. Kemudian, sosok-sosok bukan manusia berjalan keluar dari hutan gelap itu. Mereka sebenarnya binatang spiritual. Benar saja. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, ada beberapa kemampuan. Begitu banyak binatang spiritual muncul sekaligus. Kera emas langit, singa api merah, beruang perang bergaris ungu. Zhao Chongwen berpengetahuan luas dan membacakan serangkaian nama. Ada lebih dari 10 binatang roh yang muncul saat ini, dan mereka semua tampak sangat kuat. Mereka mungkin berada di tahap tengah alam roh sejati atau di puncak alam roh sejati. Terlebih lagi, aura beruang perang bergaris ungu di antara mereka sangat kuat, mungkin berada di alam Yuan sejati. Ye Xuan dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada serigala iblis di antara lebih dari 10 binatang roh di sekitarnya, yang berarti serigala iblis itu belum muncul. Informasinya salah. Begitu banyak binatang roh muncul. Kekuatan serigala iblis itu mungkin bahkan belum berada di tahap awal alam Yuan sejati. Zhao Chongwen berkata dengan ekspresi serius. Alam mendalam sejati yang disebutkan oleh suara tadi membuatnya takut, karena tidak ada orang kuat di alam mendalam sejati di Kekaisaran Suanyang mereka. Hahaha, apa kau benar-benar berpikir bahwa ini adalah informasi yang kau dapatkan? Aku sengaja menyebarkannya. Tujuanku adalah membiarkanmu datang dan mati. Setelah suara itu tertawa beberapa kali, ia berkata, Tuan Serigala Iblis, keluarlah, makananmu telah tiba. Setelah mendengar ini, wajah Ye Xuan dan yang lainnya memadat. Apakah bos yang sebenarnya akan muncul? Ketuk gelandangan. Suara langkah kaki mencapai telinga semua orang. Mereka berbalik dan melihat sosok berdarah lain berjalan keluar dari hutan. Ini adalah serigala iblis dengan rambut merah tua. Ukurannya sangat besar, hampir sebesar tangki. Lebih parahnya lagi, ia benar-benar terluka, darah menetes dari sekujur tubuhnya. Orang bisa melihat samar-samar tulang putih dari lukanya. Apakah ini serigala iblis yang dibangkitkan oleh sisa-sisa kultus dewa binatang? Semua orang harus berhati-hati, binatang roh ini bukan binatang roh biasa. Mungkin ia berada di puncak alam Yuan sejati. Untungnya, ia belum pulih ke puncaknya. Aku akan menahannya, dan kalian cepat-cepat membunuh binatang roh lainnya. Wajah Zhao Chongwen sedikit muram, karena dia baru berada di tahap awal alam Yuan sejati. Bahkan jika dia memiliki senjata roh tingkat menengah, akan sulit baginya untuk melawan serigala darah di depannya untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Sekarang, Ye Xuan juga memahami keseriusan masalah ini. Binatang roh di puncak alam Yuan sejati bukanlah sesuatu yang dapat ia hadapi saat ini. Jika berhasil, maka itu soal lain. Akan tetapi, benda-benda di dalam cincin Qiankun miliknya tidak cukup untuk membuatnya bisa menerobos, dan senjata spiritual tingkat menengah itu dibuat olehnya, jadi dia tidak bisa melahapnya sendiri. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Biarkan Zhao Chongwen menunda sebentar terlebih dahulu, dia akan membunuh binatang roh lainnya, lalu menerobos untuk membantu. Tingkat makhluk roh yang mengelilingi mereka tidaklah rendah. Asal dia membunuh beberapa dari mereka, dia akan mampu menerobos. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman namun, dia takut Zhao Pan dan yang lainnya tidak akan mampu menahan gelombang serangan pertama, dan Zhao Chongwen juga akan dibunuh oleh serigala darah. Baiklah, Tuan Serigala Iblis, silakan nikmati. Saat suara ini terdengar, selusin binatang roh di sekitarnya meraung dan menyerbu ke arah Ye Xuan dan teman-temannya. Ledakan. Mereka adalah binatang besar, dan langkah kaki mereka memekakkan telinga. Ayo, kita bertarung dengan cepat dan tegas. Zhao Chongwen berteriak dan bergegas menuju serigala raksasa berdarah itu dengan pedang dingin di tangannya. Ye Xuan juga mengeluarkan busur pemburu bintang dalam sekejap, tetapi hal pertama yang dilakukannya bukanlah membunuh beruang perang bergaris ungu di alam Yuan sejati, tetapi menyerang binatang roh lainnya. Karena jumlah binatang roh melebihi harapan mereka, jumlah mereka harus dikurangi. Serang target dari jarak 100 langkah.
Mata Yesuan berbinar, lalu dia mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah ke arah singa api merah terdekat. Dengan superposisi berbagai amplifikasi, anak panah itu melesat bagai kilat dan langsung menembus kepala singa api merah. Obral kilat. Namun, saat Yesuan hendak menembakkan anak panah kedua, dia tiba-tiba mendengar suara terobosan di udara. Apa? Yesuan menoleh dan melihat suara mungil datang ke arahnya dengan cepat. Ia mengamatinya lebih dekat dan mendapati bahwa itu adalah seekor burung pipit kecil yang dipenuhi listrik di sekujur tubuhnya. Apakah ini juga binatang spiritual? Yesuan terkejut, karena burung pipit kecil itu sangat cepat, hampir mengejar kecepatannya. Namun, dia tidak menghindar atau menghindar, melainkan langsung menggunakan roh sejatinya untuk memadatkan teratai di luar tubuhnya. Baju zirah teratai. Desir. Sebuah anak panah melesat keluar, menembus roh binatang badak, dan membunuhnya seketika. Namun pada saat itu, burung pipit kecil itu sudah terbang di depannya dan kemudian menabraknya. Yang lebih mengejutkannya adalah hal yang akan datang. Burung pipit kecil itu menabrak baju zirah teratai, lalu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, benar-benar menghancurkan baju zirah teratai tersebut, dan mulut kecilnya mematuk tepat di bahu Yesuan. Apa? Rusak. Yesuan terkejut. Dia berada di puncak alam roh sejati dan menggunakan seni bela diri tingkat spiritual. Itu bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh orang biasa. Namun burung pipit kecil ini berhasil menerobos dengan mudah. Jelaslah bahwa burung pipit kecil ini lebih sulit ditangani daripada binatang roh lainnya. Sistem Super Devouring. Bab 150 Alam Yuan Sejati. Yesuan menarik busurnya lagi, dan tepat saat dia hendak menembak burung pipit kecil itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Apa? Ada efek melumpuhkan juga. Hahaha, kekuatanmu luar biasa, jadi tentu saja aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Suara netral datang dari lembah. Apa kau bercanda? Garis keturunan 100 bunga menengah, lepaskan untukku. Mata Yesuan berkedip beberapa kali, dan setelah sedetik, efek kelumpuhannya hilang. Namun, detik itu saja sudah cukup bagi beruang perang bergaris ungu di alam Yuan sejati untuk berlari di depannya. Raungan. Beruang perang bergaris ungu itu mengulurkan cakarnya, yang beberapa kali lebih besar dari wajah Yesuan, dan tiba-tiba menamparnya. Garis keturunan petinju menengah telah berhasil menyatu. Memangnya kenapa kalau aku di alam Yuan sejati? Keluar dari sini. Yesuan berteriak, dan rohnya yang sejati telah mengembun menjadi sebuah kepala yang tampak seperti serigala dan harimau di lengannya, lalu melesat ke arah kanan. Seni bela diri tingkat spiritual, auman harimau dan serigala. Sekarang titik melahap Yesuan dihitung dalam puluhan ribu, yang lebih dari cukup untuk membeli seni bela diri tingkat spiritual dengan beberapa ribu titik melahap. Raungan. Awo. Dua suara berbeda terdengar, dan tinju Yesuan dan kaki beruangnya saling bertabrakan. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan seketika, menggulung ribuan lapisan gelombang udara. Pukulan Yesuan sebenarnya sebanding dengan binatang roh alam Zenyuan yang terkenal akan kekuatannya. Double roar, keluar dari sini. Mata Yesuan berbinar, dan jiwa sejatinya melonjak keluar lagi. Setelah lengannya berputar cepat beberapa kali, terbentuklah suatu kekuatan yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Ledakan. Sebuah sosok besar terbang keluar, itu adalah beruang perang bergaris ungu di alam Yuan sejati. Bagaimana ini mungkin? Ketika beruang perang bergaris ungu terbang keluar, suara netral terdengar lagi. Kekuatan makhluk roh beruang hampir merupakan yang terbesar di antara spesies umum. Akan tetapi, seekor beruang perang bergaris ungu di alam Yuan sejati awal justru dikalahkan oleh seorang prajurit manusia di puncak alam roh sejati. Ini sungguh tidak mungkin. Tapi, itulah kebenarannya. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Memanfaatkan kesempatan ketika beruang perang bergaris ungu terbang keluar, Yesuan langsung menarik busur pemburu bintang ke kekuatan penuhnya. Anak panah yang tajam dapat mengenai sasaran dari jarak 100 langkah. Matilah. Desir. Cahaya dingin menyambar, dan dalam sekejap ia melintasi lebih dari 10 meter dan menembus kepala beruang perang bergaris ungu. Obral kilat. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, Swiss. Pada saat yang sama ketika kepala beruang perang bergaris ungu itu tertembak, Yesuan juga langsung menyerbu keluar. Sebelum tubuh beruang perang bergaris ungu itu jatuh ke tanah,
Yesuan mengulurkan tangan dan meraih bulu beruang perang bergaris ungu itu. Angsa. Tubuh beruang perang bergaris ungu itu langsung menghilang. Ding, tuan rumah telah melahap mayat binatang roh dan memperoleh 15.000 poin melahap. Ding, tuan rumah telah melahap inti dalam binatang roh dan memperoleh 100.000 poin melahap. Ding, tuan rumah telah menerobos ke alam esensi sejati. Saat Yesuan mendengar perintah sistem ini, niat membunuhnya langsung melonjak beberapa tingkat, dan roh sejati di tubuhnya langsung berubah menjadi esensi sejati yang lebih kuat. Tepat sebelum pertempuran dengan beruang perang bergaris ungu, ia langsung menukarkan garis keturunan baru dan meningkatkannya ke tingkat menengah, yaitu garis keturunan petinju. Garis keturunan petinju ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan dan persepsi seni bela diri tinju dan telapak tangan, tetapi juga meningkatkan kecepatan serangan. Meskipun garis keturunan ini sangat mahal dan butuh 50.000 poin devouring untuk meningkatkannya ke tingkat menengah, itu pasti sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Kematianmu telah tiba. Yesuan menatap beberapa sosok besar di lapangan dan tiba-tiba menarik busurnya. Serang target dari jarak 100 langkah. Serang target dari jarak 100 langkah. Serang target dari jarak 100 langkah. Setelah mengintegrasikan darah seorang petinju, kecepatan tangan Yesuan sungguh mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia menembakkan beberapa anak panah spiritual. Ketika Zhao Pan dan yang lainnya menutup mata mereka dan membukanya lagi, mereka menemukan lubang berdarah di tubuh lawan mereka. Dalam sekejap, 4 atau 5 binatang roh terbunuh. Pada saat ini, hanya ada 3 binatang roh yang tersebar dan serigala raksasa berdarah yang tersisa di lapangan. Tidak, masih ada satu lagi. Zizi. Suara renyah terdengar di telinga Yesuan, lalu Yesuan merasakan nyeri di dadanya. Ia dipatuk oleh burung pipit kecil lagi. Namun, garis darah 100 bunga menengah telah menghilangkan efek kelumpuhan satu kali, jadi efek kelumpuhan ini tidak lagi berguna bagi Yesuan. Kau burung pipit kecil, mati juga. Yesuan menatap burung pipit kecil yang melarikan diri dengan panik dan tiba-tiba menarik busurnya. Desir. Engah. Burung pipit yang hanya sebesar telapak tangan itu tertembak oleh anak panah dan jatuh dari langit. Yesuan, jangan khawatirkan kami, pergilah bantu Paman Wen. Pada saat ini, Zhao Pan tiba-tiba berteriak. Sekarang tekanan mereka sudah berkurang banyak. Hanya ada 3 binatang roh yang berada di puncak alam roh sejati yang tersisa, dan mereka semua berada di puncak alam roh sejati. Zhao Pan juga memiliki pedang roh tingkat menengah di tangannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, jadi seharusnya mudah untuk menghadapinya. Namun, situasi di pihak Zhao Chongwen berbeda. Yesuan melirik dan melihat Zhao Chongwen sedang bertarung dengan serigala darah. Tepat pada saat ini, serigala darah menerkam Zhao Chongwen, menjatuhkannya ke tanah, lalu menggigitnya, hingga lengan kanannya patah. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah Yesuan berubah. Lengan kanan yang digunakan Zhao Chongwen untuk bertahan telah digigit hingga putus, jadi yang berikutnya adalah kepalanya. Ah! Serigala raksasa berdarah itu tidak menelan lengan kanan itu, tetapi meludahkannya ke samping, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, siap menggigit kepala Zhao Chongwen. Tepat pada saat ini. Desir. Engah. Suara tembakan di udara pun lenyap seketika, dan anak panah secepat kilat itu langsung menembus tubuh serigala raksasa berwarna merah darah, sehingga membuat nafsu makan serigala raksasa berwarna merah darah itu pun terputus. Layak menjadi binatang spiritual di puncak alam Yuan sejati. 100 langkah bidikanku tidak dapat menembusnya. Yesuan terkejut, tetapi dia tidak berani lalai. Dia bergegas mendekat dan cepat-cepat menembakkan beberapa anak panah sekaligus. Meskipun anak panah yang sangat tajam itu tidak menembus tubuh serigala raksasa yang berdarah itu, namun anak panah itu mampu menimbulkan kerusakan padanya, jadi Yesuan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Desir. 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 Serangkaian suara tajam yang menembus udara terdengar, dan serigala raksasa berdarah itu ditembak beberapa kali sebelum sempat bereaksi, tetapi ia juga dengan cerdik menghindari titik-titik vital dan tidak terbunuh seketika. Ah! Serigala raksasa berdarah itu sangat marah. Saat hendak makan, Yesuan menghentikannya. Pada saat itu, ia langsung mengubah sasarannya dan menerkam ke arah Yesuan. Kamu Suan, lari! Zhao Chongwen berteriak. Namun,
Yesuan tampaknya tidak mendengar apapun. Seorang pria dan seekor serigala berjalan menuju satu sama lain dan bertarung dalam sekejap. Pada jarak sedekat itu, busur dan anak panah tidak ada gunanya, jadi Yesuan langsung mengeluarkan pedang cahaya dingin. Level ketiga pedang 10.000 bunga. Saat Yesuan menusukkan pedangnya, ledakan kekuatan spiritual meledak dari ujung pedang cahaya dingin. Kekuatan spiritual ini langsung terbagi menjadi 72 sisi tajam dan menyerang serigala raksasa berwarna merah darah. Karena jumlahnya yang sangat banyak, serigala raksasa yang berdarah itu pun langsung tertusuk, bahkan salah satu matanya pun menjadi buta. Kesempatan bagus. Serigala raksasa berdarah itu berhenti sejenak. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan tiba-tiba memukul dahi serigala raksasa berdarah itu dengan tangan kirinya. Seni bela diri tingkat spiritual, auman harimau dan serigala.